Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muafiq Aziz. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol setelah kemarin panen padi. Sekarang kita kembali ngobrol-ngobrol. Hal yang pengen saya obrolin sekarang itu terkait hal-hal yang kerap terjadi di masyarakat, terutama di kalangan pemuda-pemudi dengan orang tuanya. Yang sering terjadi itu, kenapa sih anak muda itu sering berbeda pendapat dengan orang tuanya, dan sering cekcok gara-gara berbeda pendapat dengan orang tuanya, kayak gitu. Kenapa fenomena itu sering terjadi? Kenapa orang tua itu sering mengintervensi anaknya, sering minta anaknya untuk melakukan ini, melakukan itu. Kalau contohnya misal kuliah jurusan ini, nanti jadi itu, kayak gitu. Tanpa memikirkan misal anaknya itu pengennya jadi apa, kayak gitu. Nah, dalam hal ini kita harus tahu alasannya dulu. Kita harus tahu alasannya dulu. Kenapa hal itu bisa sering terjadi? Kenapa orang tua itu bisa sering mengintervensi anak-anaknya? Ini orang tua secara umum, bisa ibu, bisa bapak, gitu. Orang tua secara umum. Kenapa orang tua bisa mengintervensi anak-anaknya? Sebelum itu kita harus tahu juga alasan kenapa orang bisa mudah diintervensi. Satu, alasan orang mudah diintervensi itu yang pertama karena hutang. Jadi kalau orang punya hutang, dia akan mudah diintervensi. Baik itu hutang itu nggak melulu tentang uang ya, bisa juga hutang budi. Misal kita ditolong oleh seseorang ya, kita punya hutang budi sama seseorang, maka orang itu suatu saat bisa mudah mengintervensi kita. Maksudnya gini, kalau orang itu menginginkan sesuatu dari kita itu jadi susah untuk nolaknya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita agak enggan untuk melakukannya, itu kita udah terintervensi, kayak gitu. Kita tidak bisa menolaknya karena kita pernah punya hutang budi, kayak gitu. Jadi yang pertama itu hutang budi, hutang ya, nggak harus hutang budi, bisa hutang uang juga bisa. Yang kedua adalah aib. Jadi kalau seseorang tahu aib kita itu jadi mudah diintervensi gitu. Misal kita bisa diancam dengan aib-aib kita bisa diancam untuk melakukan sesuatu dengan aib-aib kita, atau kita jadi melakukan sesuatu karena terhadap seseorang, karena orang itu sudah terlanjur dekat dengan kita dan banyak tahu aib-aib kita.
kayak gitu. Itu termasuk udah diintervensi kayak gitu. Jadi penyebab kedua orang bisa mudah diintervensi itu karena aib. Jadi pinter-pinter cari temen biar nanti aibnya nggak kemana-mana. Jadi kalau mau curhat itu harus bener-bener sama orang yang, atau sama temen atau sahabat yang bener-bener bisa dipercaya kayak gitu, yang mungkin yang sekiranya sahabat atau teman kita itu yang nggak bakalan memanfaatkan aib kita. Jadi kita kan kalau berteman, kalau udah terlanjur deket gitu, kita bisa menceritakan semua aib-aib kita gitu kalau udah jadi sahabat deket gitu. Nah, kita harus pinter-pinter cari teman yang sekiranya dia nggak bakalan memanfaatkan aib kita untuk suatu saat digunakan dalam kepentingannya kayak gitu. Kita nggak tahu kepentingan orang-orang ke depannya, misal sekedar kepentingan pilkades lah, apalah kayak gitu-gitu. Kalau di desa itu ngaruh loh kayak gitu tuh. Jadi itu mudah dimanfaatkan, jadi hati-hati dalam memilih teman kayak gitu. Terus selanjutnya, ini udah agak gelap ya, soalnya ini rekamannya menjelang maghrib, jadi ini nggak bakalan lama, nanti saya harus berhenti untuk sholat maghrib. Yang terakhir, ini yang terakhir ya, yang ketiga itu kemungkinan kita untuk diintervensi itu karena jabatan. Jadi atasan sama bawahan, misal dalam tempat kerja, atasan bisa mengintervensi bawahan kayak gitu. Nah, kembali ke topik di awal, kenapa orang tua itu bisa mengintervensi kita, mudah mengintervensi kita gitu. Karena orang tua itu kompleks. Dari ketiga hal tadi, orang tua itu bisa punya orang tua itu punya kesemuanya gitu. Hutang budi. Siapa yang bisa bayar hutang budi terhadap orang tuanya? Terus yang kedua, aib. Orang tua mana yang nggak tahu kejelekan tentang anaknya? Orang tua itu pasti tahu kejelekan-kejelekan anaknya gitu. Kalau orang tua itu nggak tahu kejelekan-kejelekan anaknya, berarti dia nggak ngurusin anaknya. Selama orang tua itu menjadi orang tua normal aja ngurusin anaknya sebagaimana orang tua pada umumnya, dia pasti tahu plus minus anaknya, itu pasti tahu. Terus yang ketiga, jabatan. Jelas jabatan orang tua di rumah tangga itu jelas lebih tinggi daripada anaknya. Nah, kalau ketiganya ini udah orang tua miliki, maka sangat masuk akal kalau misal intervensi orang tua terhadap anak itu sering terjadi. Nah, terus yang harus dilakukan seperti apa kalau udah begitu? Maka yang harus dilakukan oleh sang anak adalah berkompromi. Nah, cara berkomprominya itu seperti apa? Nanti kita lanjutin videonya setelah saya sholat maghrib. Saya break sholat maghrib dulu, nanti saya lanjut. Nanti videonya saya gabung. Jadi kita harus berkompromi dengan orang tua. Berkompromi itu gimana? Pertama, kita mencoba memahami apa yang diinginkan orang tua. Jadi kan gini, setiap orang tua itu menginginkan pasti yang terbaik untuk anaknya, pasti menginginkan anaknya itu bahagia. Cuman kadang kita sebagai anak muda pikirannya itu nggak sampai ke sana. Jadi kita itu masih terlalu kuat dengan ego kita, sehingga kita nggak pernah kepikiran ke sana.
dan kita nggak pernah mencoba memahami apa yang diinginkan orang tua. Kenapa orang tua itu mengambil keputusan yang berbeda dengan yang kita inginkan, kayak gitu. Jadi coba kita renungkan. Setelah kita renungkan, bisa nggak kita menerima apa yang diinginkan orang tua kita? Kalau kita bisa menerima itu dan kita menemukan titik sepakat, ya berarti kompromi udah terjadi. Atau kalau enggak, ternyata bener-bener gak bisa nih. Misal teman-teman sukanya di bidang kesenian, tapi orang tuanya pengen anaknya kuliah hukum gitu. Jadi si anak pengen kesenian tapi orang tuanya pengen hukum gitu. Setelah direnungkan ternyata ya tetap emang nggak mau dihukum gitu, tetap nggak bakalan bisa nyaman kalau dipaksakan kuliah bidang hukum gitu. Mau tidak mau, coba ini sekarang dibalik, teman-teman harus ngejelasin ke orang tua kenapa, apa yang teman-teman pengen. Teman-teman tuh pengennya gimana, kayak gitu. Terus logikanya disusun kayak gitu, sampai orang tua kita itu bisa paham. Kalau yang dengan sederhana kayak gini belum bisa, nanti bisa dipakai cara ketiga, artinya cara jalan tengah. Cara jalan tengah tuh gini, si anak nurutin orang tua dengan catatan A B C D, misal kayak gitu bisa. Atau si orang tua, si anak bilang ke orang tua, kalau aku diizinin kayak gini, aku bakalan A B C D E, kayak gitu. Jadi kayak ada model pembuktian segala macam kayak gitu. Itu ya salah satu beberapa cara untuk berkompromi dengan orang tua. Sebenarnya ya banyak lah cara untuk berkompromi kayak gitu. Dan itu tadi juga hanya beberapa alasan ya, beberapa alasan paling mudah mengintervensi. Sebenarnya mengintervensi itu nggak cuma itu, caranya banyak, lebih banyak. Mungkin hanya itu ya ininya, videonya untuk kali ini aku lanjutin pagi hari. Jadi semalam tuh sehabis maghrib ternyata mati lampu, jadi nggak bisa tag video. Akhirnya saya tag video paginya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa subscribe, komen apa aja wes. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.